Kerusakan di daratan, di lautan, udara itu semua terjadi kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya syahwat manusia ini harus diturunkan. Ya, kebutuhan hidup manusia ini akan terus menjadi orang yang rakus. Sumbernya dari mana orang melakukan kerusakan itu? Ini ternyata kalau dalam teori Al-Quran itu dikendalikan atau didorong oleh apa? Konsumerisme, sikap konsumtif. Perilaku hidup yang konsumtif, ya, pengen ini, lapar mata, pengen ini, ya. Akhirnya apa? Industri melihat peluang dari masyarakat, dari warga dunia, maka dia akan menggenjot industrinya. Nah, itu yang menyumbang asap-asap itu, nggak jelas itu. Oleh sebab itu, kita lihat di dalam surat Ar-Rum itu 41 ayat sebelumnya itu bicara tentang apa? Tentang riba. Nah, industri itu yang digerakkan di dunia ini semua dengan apa? Riba. Ayat 39 dilihat di surat Ar-Rum itu yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini narasi Al-Quran itu disebabkan apa? Ulah manusia itu konsumtif. Apa yang menyebabkan mereka konsumtif? Didorong oleh perilaku suka ngutang untuk memenuhi hajat hidupnya. Itulah riba. Allah mengecam riba. Apapun yang kalian dapat hasilkan uang dari riba dengan industri, dengan apa segala macam, ya. Maka kembali kepada nilai kesederhanaan. Dari mana? Zakat. Bumikan, berdayakan zakat ini supaya orang mengalami apa? Pencerahan spiritual, pencerahan jiwa, sehingga dia tidak rakus, dia tidak tamak, sehingga dia berlaku apa? Hidupnya sederhana, tetapi juga bukan berarti kemudian kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan lain sebagainya. Jadi selesaikan masalah dari akarnya. Ketika Al-Quran tidak berbicara tentang polusi udara, tetapi jangan lupa Nabi SAW itu sudah memberikan isyarat tentang pentingnya kita menjaga kualitas udara. Apa panduan dari Rasulullah SAW supaya udara kita ini bersih, udara kita ini tidak polusi? Nabi SAW berwasiat kepada kita, umat Rasulullah SAW, yaitu apa? Jangan biarkan api menyala di rumah kalian ketika kalian tidur. Nah, artinya apa? Jangan boros dalam mengkonsumsi energi. Malam itu semua matikan lampu. Ini ajaran Rasulullah udah 15 abad yang lalu. Sekarang kita baru ribut, ayo bikin apa nama Earth, apa tuh jam apa, kita gelapin dunia katanya, ya, untuk hemat energi. Ya, ketinggalan zaman ente. Maka itu ini maksudnya bagaimana? Arahan dari Nabi SAW ini adalah supaya kita membatasi dan menurunkan proses pembakaran yang menyebabkan konsumsi oksigen dan peningkatan terjadinya apa? Karbon dioksida. Jadi kalau ada api tetap menyala, kalau ini secara fisik kita masih tidur, itu apa? Oksigen kita berkurang, karbon dioksida itu semakin meningkat. Nah, artinya apa? Sekarang mungkin tidak pakai api kita nyalakan obor, ya, tapi yang dimaksud adalah energi supaya apa? Itu pembangkit listrik bisa beristirahat, bisa mengurangi beban untuk menghasilkan energi. Maka itu Nabi SAW bersabda, jika hampir terjadi kiamat dan di tangan kamu ada bibit tanaman, jika kamu mampu menanamnya sebelum kiamat benar-benar terjadi, maka segera lakukan itu. Kita perbanyak lahan hijau di wilayah kita masing-masing, dan kita harus apa? Mendorong para pemimpin itu untuk mengambil kebijakan yang tepat, kebijakan yang visioner, kebijakan yang radikal untuk mengatasi masalah polusi udara, karena ini akan mengganggu, ya, ketahanan warga negara, kesejahteraan warga negara, di mana warga negara itu berhak untuk bukan hanya punya sandang pangan dan papan yang baik, tapi juga memiliki kualitas udara yang baik untuk kita semua bisa bernafas dengan baik.